Hello everyone, welcome to my YouTube channel Adaro Energi Indonesia TPK. Sama expectednya ini malah pointing low ya ke harga 2000 sekian. Time frame 4 jam ini memberikan satu reason tersendiri kenapa saya lebih expected bahwa harga Adaro akan oke. Look at this. Oke, jadi kayak this one. Coba geser ke kiri. Adaro dia perhatikan di sini. Hanya untuk confirm dia punya satu target memang di WXY. Ini ada WXY. Ya, di lower degree otomatis di lower degree dia punya WXY. Targetnya itu hanya di di 30-60 ya. Ada spike kan dari sini dia spike ke 30-60 seperti itu. Setelah itu balik lagi ke 2970 saat ini, 2980 ya. Jadi melihat fasenya seperti ini saya lebih expected bahwa WXY ini kalau dibilang selesai, kalau dibilang belum selesai dia masih bisa ke 3140 atau tidak akan pesimis untuk break di 3250. Saya masih pesimis dia break di 3250 di harga Vivo 161 ya. Oke. Karena reasonnya adalah WXY di harga ini. Ya. Jadi kalau dibilang dia selesai di 3060 oke lah. Endingnya mungkin di kisaran 3060 seperti itu. Kemudian pointing low di saat ini pointing another low lagi. Nah, pointing low ini dia punya target area di 2060. Kalau saya tidak salah. Ya, 2060. Ini hanya sebagai satu minimum target. Bisa extended ke 1790. Wah, berarti Adaro harganya akan jatuh, Bang. Padahal energi sedang bagus-bagusnya. Harga energi batu bara terutama adalah nilainya kenaikannya gila. Mungkin 3 kali, 4 kali seperti itu. Ya, kaitan daripada kalau secara teknikalis view technical tidak ada kaitannya dengan funda. Jadi view technical ini tidak ada kaitannya dengan fundamental di mana mungkin harga batu bara lagi bagus, harga minyak lagi bagus seperti itu, tidak ada kaitannya seperti itu. Dia terlepas sendiri dari view fundamental yang ada di sebagai basicnya daripada mungkin Adaro energi ya, seperti mungkin basicnya sama seperti ITM mungkin dan sebagainya. Itu kalau secara teknikal bisa dibilang lepas sel, penjelasannya tidak akan menggabungkan fundamental dengan teknikal. Jadi lepas sudah. Funda ya funda, teknikal ya teknikal. Jadi seperti ini penjelasan teknikalnya ya seperti ini. Kemana jatuh? Jatuh ke harga ini. Nah, di 2060. Hanya good news-nya adalah ini ada gap yang harus diisi oleh price. Yang namanya technicalist lebih expected bahwa gap itu akan diisi di kisaran 3440. Itu hanyalah itu sebagai satu good news bahwa next partnya adalah ke depan harga ini akan ditouching oleh price. Oke. Itu adalah good news seperti itu. So
Secara Elliot saya membaca seperti itu. Secara Elliot saya baca seperti itu. Hanya kalau kita penggabungan dengan menggunakan indikator, tentu Ichimoku masih dalam pointing low. Ichimoku masih dalam cloud-nya masih merah. Red cloud artinya possibility penurunan lebih cukup tinggi, apalagi harga sudah di bawah cloud seperti ini, ya. Harga sudah di bawah cloud, belum ada view buy. Tenkan Kijun ini, Tenkan dan harusnya ada Kijunnya. Tenkan dan Kijun dia masih belum seirama. Dua fase ini belum seirama. Tenkan Kijun masih Tenkan masih berada di bawah Kijun, artinya ya low, pointing low masih cukup tinggi terjadi. Kita coba bongkar di 1 jamnya dia punya biar lebih mudah penjelasannya. Oke, seperti ini. Nah, kalau membaca 1 jam, maka price memang sudah berada di atas cloud, pointing up, ya. Ini sudah ada satu posisi bearish engulfing. Memang harga targetnya kan di harga ini dia punya target. Kisarannya ini kan dia punya 30-60 kan, 30-50 kan dia punya target. Ya tipis sekali sampai di harga ini, kemudian dia pointing low di 2980 saat ini. Untuk downjian channelnya atau downjian zigzagnya memang pointing up di harga ini, sehingga kalau teman-teman view secara 1 jam, ya kita ambil 1 jam, ini adalah fase buy. Jadi saya hanya merekomendasikan buy ini untuk nutup. Good newsnya adalah untuk ya ini ada gap juga di sini 2950, ya. Ini ada gap yang harus diisi, bos. Makanya saya bilang ini gap, ini ada gap kan, ya. Diisi setelahnya, kemudian ternyata mungkin ini 1 hari terjadi atau mungkin 2 hari, ya. Ini 7 Juli, kemudian ini wah. Ini gap terjadi di kisaran 8 ya 7 sampai 8 Juli baru terisi di 15 Juli. Nah, ini gapnya harus diisi. Iya, ini untung-untungan, katakanlah bisa dibilang untung-untungan, gap ini diisi dalam rentang yang tidak terlalu lama, masih dalam rentang 1 bulan, gitu loh. Nah, ini kalau untuk para buyer ini good news. Kenapa? Jangan diisi sekarang. Kalau bisa ini diisi 1 tahun lagi, sehingga ekspektasinya ada energi terbang. Ini kalau untuk para buyer akan melihat adanya gap, membaca gap seperti itu. Jadi expected bahwa untuk Adaro dia akan terbang untuk agar dia tidak nutup gap di harga kisaran 2950. Kalau bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun lagi lah bang, biar jangan diisi dulu untuk gap ini. Karena kalau tidak diisi dia turun. Gitu. Nah ini untuk itu tentu adalah hoping dari para buyer tentu seperti itu. Oke. Nah, kalau teman-teman ingin buy, saya ingin buy di mana harga buy, Bang? Ini sudah bisa buy. Secara time frame 1 jam sudah bisa view buy sudah terjadi. Jadi 2950 kalau ingin buy bisa di Adaro. Nanti akan buy lagi di mana? Kalau misal dia turun dan ternyata 2060 tercapai, maka di bawah 2060 adalah harga untuk buy. Tidak akan melakukan averaging ketika dia turun di bawah 29, atau kasaran di bawah, kalau pakai Ichimoku dia di bawah cloud ini terus turun, maka tidak ada view untuk melakukan satu posisi averaging seperti ini. Ini tidak ada view ya untuk averaging. Di sini dia turun di bawah cloud kan, turun terus ya, belum pernah tersentuh cloud sekalipun. Ini tidak ada view untuk sini, baru terjadi di sini. Ini tidak ada view untuk averaging. Ketika nanti terjadi dia turun di bawah cloud. Itu teman-teman view-nya
yang bisa saya sampaikan tentang Adaro Energi, semoga bisa ya help membantu untuk view ke depan. Sekali lagi saya optimis ya. Kalau dibilang optimis 2060 akan di reach oleh price. Ada pertanyaan silakan sampaikan di WhatsApp nomor 13 nomor teman-teman. Nanti pasti saya balas satu persatu semua pertanyaan yang masuk di WhatsApp ini 0859 1069 1932. Ada 13 nomor ya. Sekali lagi saya optimis Adaro Energi akan ke 2060. Berarti turun Bang? Ya enggak tahu. Memang kalau kalau karena memang kalau view-nya saya expected di situ sehingga nanti buyer akan ada di 2060. Tetapi tentu sebagai seorang buyer akan melakukan satu hopingnya bahwa uh, ketika buy di 295 di 2980 buy karena secara 1 jam sudah bisa buy, targetnya dia nutup di ini gap ini di 3420. Itu adalah trader hoping seperti itu. Tentu berharap bahwa setelah buy di 2980 dia terbang nutup gap di 3420. Tetapi technical ya technical. Ada satu ganjalan di 3250 harga ini yang tidak boleh break di 161. Ini sebagai rule dari WXY seperti itu. Semoga ini yang bisa saya sampaikan, apa yang bisa saya sampaikan ini bisa membantu teman-teman. Sekali lagi saya optimis ya. Sekali lagi optimis Adaro akan ke 2600. Ya semoga salah. Tentu harapan para buyer semoga salah. Tapi itulah technical. Have a nice day, bye-bye.